Apa nih? Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu minta Aldrin untuk memimpin doa. Silahkan, Nak Aldrin. Baik, Bu. Baik, teman-teman serta Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Nak Aldrin. Sama-sama, Bu. Iya. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin menjelaskan tujuan pembelajaran serta dengan indikator dari serta dengan kompetensi dasar yang akan Ibu jelaskan. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, ini siswa diharapkan mampu menelaah struktur teks, prosedur, dan ciri bagian-bagiannya. Serta kompetensi dasarnya 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat cindera mata, dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Ya, kita akan masuk ke materi, yaitu pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, langkah, dan pengarahan agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Pengertian tersebut senada dengan pendapat Mashhun 2014 yang mengungkapkan bahwa teks prosedur adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengarahan atau pengajaran tentang langkah-langkah sesuatu yang telah ditentukan. Jenis teks prosedur yaitu A. Teks prosedur sederhana. Prosedur yang dapat ditempuh hanya dengan 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur mengoperasikan setrika. Lalu yang B, teks prosedur kompleks. Prosedur yang terdiri atas banyak langkah dan langkah-langkah tersebut berjenjang dengan sublangkah pada setiap langkahnya. Contoh, prosedur tentang terkena tilang. Lalu yang C, protokol prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu rumit atau ketat dan mudah dipahami. Tujuan komunikasi teks prosedur. Tujuan penulisan teks prosedur adalah untuk membantu pembaca atau pendengar untuk memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu teks prosedur untuk membantu cara menggunakan atau memainkan suatu alat, cara memainkan suatu alat musik atau cara menggunakan alat. B. Teks prosedur untuk memandu cara membuat. Ada bahan, cara, dan langkah. Lalu C. Teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, cara menari, atau cara melakukan senam. Pola pengembangan isi pada teks prosedur, ciri, kata kerja, kata benda, kata sambung urutan, kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan. Yang pertama, A menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah karena pada teks prosedur, pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Selain kalimat perintah juga diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan Lalu yang B,
menggunakan kata kerja pasif. C. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. D. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 3, yaitu 1. Bagian tujuan. Bagian tujuan dari teks prosedur dapat berupa judul dan juga berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur, terbuat atau hasil akhir yang akan dicapai jika kita melakukan tahapan pada teks prosedur tersebut. 2. Bagian material atau bahan. Berisikan bahan-bahan, alat-alat, atau material yang diperlukan. Namun, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan suatu hal seperti makanan dan sebagainya. Lalu yang ketiga, bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Pada bagian ini, setiap langkah harus dilakukan secara urut, tidak boleh secara acak dan dalam melakukannya. Sampai di sini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Jika akan kita lanjutkan. Ciri kaidah kebahasaan teks prosedur. Menurut Priyatni, secara umum ciri kebahasaan teks prosedur adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Yang kedua, menggunakan kata dan kalimat yang menunjukkan perintah. Yang ketiga, menggunakan kata-kata dan kalimat yang menjelaskan kondisi. Selain kalimat perintah dan beberapa poin di atas, teks ini juga cenderung menggunakan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Penjabaran lengkapnya berdasarkan buku yang diterbitkan oleh Kemdikbud 2017 halaman 108 adalah sebagai berikut. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulisnya. Lalu keterangan cara. Adverbial yang menambah keterangan cara pada kegiatan atau langkah yang akan terjadi. Misalnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Yang kedua, minum cairan setelah diaduk dengan rata. Yang ketiga, dengan selalu mencuci tangan secara rutin, kita akan terhindar dari virus COVID-19. Keterangan alat. Adverbial yang satu ini menjelaskan alat yang akan digunakan pada sebuah kegiatan dalam prosedur. Contohnya, adverbial. Contohnya, 1. Para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Yang kedua, gambar motif batik pada kain menggunakan canting. Yang ketiga, penjahit itu menggunakan baju dengan alat jahit tradisional. Lalu keterangan tujuan. Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk, supaya, dan agar. Lalu ada keterangan derajat atau kuantitas. Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contoh, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Lalu ada keterangan syarat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa jika, misalnya, jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas akan merusak kain. Lalu ada keterangan akibat. Kata keterangan ini menambah keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan. Contohnya, goreng adonan hingga kecoklatan. Kalimat saran atau larangan. Prosedur dibuat dengan tujuan agar suatu cara dapat dilakukan dengan efektif dan aman, sehingga saran dan larangan untuk mencegah suatu tindakan yang berbahaya akan banyak digunakan.
Contoh, untuk mencapai hasil terbaik, gunakan bambu yang sudah dikeringkan minimal selama 1 tahun. Menggunakan kata penghubung, pelesapan dan kata acuan. Langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya, dan setelah ini. Terkadang, penulis terlalu sering menggunakan suatu kata tertentu dan menyebabkan kalimat tidak efektif. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pelesapan atau penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya, masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. Yang kedua, lumurkan mentega pada loyang. Baik, apa sampai di sini ada yang sudah paham? Paham, Bu. Iya. Ibu cukupkan materinya sampai sini. Tugas sudah Ibu kirimkan di Google Classroom, silahkan kerjakan. Dan lihat tenggat waktunya. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran kita pada pagi hari ini? Baik, jika tidak ada, maka akan Ibu sendiri yang menyimpulkan. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur dibagi menjadi 3, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan protokol prosedur. Tujuan komunikasi teks prosedur. Menggunakan pola kalimat perintah imperatif. Yang kedua, menggunakan kata kerja pasif. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung konjungsi. Yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Lalu, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi jadi 3 bagian, yaitu bagian tujuan, bagian material atau bahan, dan bagian langkah-langkah. Ciri kaidah pembahasan teks prosedur dibagi menjadi 10, yaitu kalimat perintah, keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan derajat atau kuantitas, keterangan syarat, keterangan akibat, kalimat saran atau larangan, menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan, penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu minta tolong kepada Na Aldrin untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baik, Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, kita bersatu dalam doa. 3. Berdoa selesai. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dan selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.